Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah dengan nikmat Allah kita bisa hadir di masjid ini melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita akan melanjutkan kajian fikih. Yang terakhir kita membicarakan tentang tahiyat awal atau duduk tasyahud awal. Kita berbicara tentang menggerakkan jari, tentang masalah menggerakkan jari saat tahiyat. Sudah saya sebutkan bahwa bagaimana keterangan Syekh Syu'aib Al-Arnaud, seorang ahli hadis, beliau mengatakan bahwa menggerakkan jari tangan ketika sedang tasyahud itu riwayatnya adalah riwayat syadzah atau riwayat yang bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Jadi kalau seandainya ada yang mensahihkan hadis ini, seandainya ada seperti Syekh Albani rahimahullah, maka enggak apa-apa menggerak-gerakkan tangan. Seandainya tidak digerakkan juga berdasarkan daripada keterangan ahli hadis yang lain. Jadi kita perlu pendewasaan diri dalam masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah. Jangan menutup diri untuk selalu mengkaji dan belajar ilmu agama. Karena ilmu itu tumbuh dan berkembang. Selagi kita belajar terus, insya Allah kita akan mendapatkan kebenaran sesuai dengan janji Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ayat terakhir dari surat Al-Ankabut. Orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh mencari jalan Allah, pasti Allah akan memberikan jalan terang untuk sampai kepada jalan Allah. Begitu. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang profesional di dalam beribadahnya. Jadi selalu mana yang benar, mana yang salah dari pendapat-pendapat ini menurut keterangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah menggerakkan tangan tidak perlu kita perdebatkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad dalam masalah ikhtilaf. Jadi Imam Ahmad itu sering di dalam masalah ikhtilaf beliau mengatakan fihi sa'ah. Itu ada keleluasaan dalam masalah itu.
Tidak perlu diperdebatkan. Ya. Kalau memang sudah mengambil pendapat, laksanakan dengan benar. Kemudian bagi orang yang lupa tasyahud awal, ada dua kondisi. Yang pertama, jika dia itu lupa, dan mau bangkit dari sujud menuju berdiri, kalau dia kondisinya belum sempurna, belum berdiri tegak seperti ini, masih dalam proses gitu ya, berdiri, belum sempurna berdiri, terus dia ingat bahwa dia belum tasyahud awal, maka segera itu dia kembali untuk duduk tasyahud karena dia belum sempurna berdiri. Bagi makmum yang melihat imamnya sudah sempurna berdiri dan mengingatkan subhanallah, sedangkan imam itu sudah sempurna berdiri, maka jangan memaksa imam untuk duduk. Ya. Jangan memaksa imam untuk duduk. Berarti imam itu melanjutkan, nanti ada sujud sahwinya. Itu. Jadi kalau belum sempurna berdiri imam, subhanallah mungkin balik, tidak usah sujud sahwi. Tapi dalam posisi yang kedua, imam sudah berdiri sempurna, makmum mengingatkan subhanallah karena belum tasyahud awal, maka imam melanjutkan, makmum juga melanjutkan, berdiri aja gitu. Karena imam sudah berdiri sempurna. Yang diikuti itu adalah imam. Jangan dipaksa imam itu makmum itu duduk terus subhanallah terus menerus. Subhanallah, 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 subhanallah. Padahal imam itu sudah sempurna berdiri. Pada kasus seperti itu, makmum ikut imam saja. Ikut berdiri, jangan memaksa imam untuk duduk karena imam sudah sempurna berdiri walaupun belum tasyahud. Nanti imam itu sujud sahwinya sebelum salam. Seandainya imam lupa lagi, tidak sujud sahwi sebelum salam, artinya sudah rakaat terakhir, tahiyat akhir, tasyahud akhir, kemudian imam setelah membaca tahiyat, sholawat, doa, kok langsung salam, itu nggak usah subhanallah lagi, nggak usah. Dilakukan sujud sahwi sesudah salam. Dilakukan sujud sahwi sesudah salam diikuti oleh para makmumnya. Keterangan dari Imam Nawawi bahwa sujud sahwi sebelum salam itu menjadi pilihan mazhab Syafi'i. Jadi seluruh sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam menurut mazhab Syafi'i. Akan tetapi kalau lupa maka dilakukan sesudah salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Makmumnya nyeletuk, "Mam, enggak sujud sahwi tak?" "Oh iya." Terus Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar. Di antara dua sujud, Allahu Akbar, sujud lagi, Allahu Akbar, tidak usah tahiyat, langsung assalamualaikum, assalamualaikum. Paham ya, sujud sahwi itu dua sujud. Ya, dua sujud Allahu Akbar, duduk dua sujud, di antara dua sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar, langsung salam. Yang dibaca apa kan gitu?
yang dibaca sebagaimana bacaan sujud itu yang asli. Bacaan sujud di dalam sholat itu bagaimana? Itu yang asli. Dan bacaan di antara dua sujud juga bacaan di antara dua sujud seperti di dalam sholat. Sujud lagi, bangkit dari sujud, tak usah tahiyat, langsung assalamualaikum, assalamualaikum. Itu bagi yang lupa tasyahud awal. Terus begini, bagaimana kalau imamnya juga lupa, makmumnya tidak mengingatkan, enggak sujud sahwi sebelum salam juga tidak, sesudah salam juga tidak, makmumnya juga bingung. Yang namanya kualitas imam dan makmum itu kan berbeda-beda, ya kan? Maka seandainya dia pulang, maka sujud sahwi itu hukumnya sunnah bagi mayoritas para ulama. Jadi tak apa-apa, tapi memang jadi ibadahnya kurang, walaupun kurang tapi tetap sah gitu. Sebagian ada yang mengatakan hukumnya wajib. Jadi kalau lupa sujud sahwi itu harus misalnya baru melangkah keluar masjid, ingat, loh belum sujud sahwi, langsung balik. Karena waktu jedanya nggak lama itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah di rumah, sudah ngopi, makan gorengan, sudah laya-laya, ngejak anaknya, lupa, baru ingat, waduh, belum sujud sahwi. Kalau yang dihukumi sunnah berarti kan nggak apa-apa. Tapi kalau yang dihukumi wajib itu sholatnya diulang kembali. Kalau yang mengatakan sujud sahwi itu adalah sunnah dan wajib. Jamaah sekalian rahimahullah. Jadi makmum ya, jangan sekali-kali memaksa imam. Ya. Jangan sekali-kali memaksa imam. Tetapi dalam kondisi imam kebanyakan rakaat. Dalam kondisi imam kebanyakan rakaat, misalnya imam itu bangkit untuk rakaat yang kelima dan imamnya lupa, dianggap itu baru yang keempat. Maka makmum jangan mengikuti imam karena ini ada penambahan rakaat. Makmum duduk saja, imam yang melanjutkan sendiri sampai akhirnya nanti tasyahud akhir dan salam. Baru setelah salam diajak ngobrol imamnya, "Mam, sholatmu itu 5 rakaat." Tidak usah mufaroqah, memisahkan diri, gak usah. Memisahkan diri itu imam iki rotok-rotok piye. Imamnya rotok-rotok piye iki. Salat 5 rakaat. Enggak apa-apa. Tunggu saja, dia juga manusia. Lupa ya. Ditunggu saja duduk, terus dia melanjutkan sendiri, baru kemudian diingatkan, lalu sujud syahwi sesudah salam itu. Ya. Ada juga kalau masjid itu enggak ada pengajiannya ya sering kayak gitu. Ada yang mufaroqah, ya kan? Dibatalkan sholatnya sholat lagi begitu. Kondisi pengulangan sholat itu karena tidak ada solusi. Nah, tidak ada solusi itu ya karena nggak tahu gitu. Nah itu makanya perlu belajar agar kita tidak seperti itu, tidak suka mengulang sholatnya. Coba Rasulullah sholat cuma 2 rakaat, padahal harusnya 4. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bingung semua, kok 2 rakaat tok. Safar juga tidak. Kok cuma 2 rakaat. Terus ada yang mengingatkan, ya Rasulullah sholat jenengan 2 rakaat. Lalu Rasulullah melanjutkan sholat 2 rakaat lagi, terus salam, kemudian sujud sahwi setelah itu.
Apabila imam dipaksa, misalnya imam sudah berdiri tegak, terus makmum subhanallah, duduk kabeh makmumnya. Imam ikut duduk, balik lagi. Misalnya balik untuk tahiyat, maka nanti tidak usah ada sujud sahwi karena dia sudah melakukan tahiyat awal. Karena kondisi makmumnya itu wis pokoknya duduk makmum, enggak boleh melanjutkan. Subhanallah. Dari sop pertama, sop kedua, sop ketiga, wami subhanallah kabeh. Wis daripada terjadi kegaduhan. Kegaduhan, maka ya sudah imam ngalah. Udah aku balik lagi duduk tasyahud supaya segera reda subhanallahnya. Seperti itu jawab sekali rahimahullah untuk lupa tasyahud. Duduk tahiyat bagi yang masbuk dijelaskan oleh Imam Nawawi. Orang yang masbuk itu yang ketinggalan rakaat. Dijelaskan oleh Imam Nawawi, al-masbuku idza jalasa ma'al imami fi akhiri salatil imam fihi wajhan. Bagi orang yang ketinggalan duduk bersama imam di akhir salat, itu ada dua alternatif. Dua alternatif kan, bisa duduk iftirash atau seperti duduk tahiyat awal atau duduk tawarruk seperti duduk tahiyat akhir. Itu yang sering ditanyakan. Masbuk orang yang ketinggalan itu duduknya bagaimana tahiyat itu? Ada dua alternatif. Ya bisa iftirash, bisa tawarruk. Tapi Imam Nawawi menjelaskan as-sahihul mansusu fil wa bihi qata Syekh Abu Hamid wal Qadi Abu Tib atau Abu Thayyib ini Abu Tib wal Ghazali wal jumhur, pendapat resmi dari mazhab Syafi'i dan mayoritas para ulama bagi masbuk ya jelisu muftarisan, dia duduk iftirash seperti tahiyat awal. Imamnya duduk tawarruk, makmumnya yang masbuk itu duduk iftirash seperti tahiyat awal. Li'annahu laisa bi akhiri salatihi, karena duduknya dia itu bukan duduk di akhir salat. Jadi di dalam mazhab Syafi'i, kalau kita duduk posisinya tahiyat akhir, sudah mau salam, itu duduknya dipastikan tawarruk. Walaupun jumlahnya itu 2 rakaat. Mau duduknya itu karena sholat 2 rakaat atau 4 rakaat. Kalau mau salam itu duduknya tawarruk. Yaitu duduk kaki kiri ditindihin kaki kanan, seakan-akan sudah dikunci, tidak akan bergerak lagi. Itu duduknya duduk tawarruk, ya, ditindih kaki kanan, dikunci. Baik yang sholatnya 2 rakaat maupun sholatnya 4 rakaat, kalau mau salam kunci itu kaki kiri, nggak boleh bergerak lagi udah. Kalau masih ada yang mau dilakukan seperti sujud sahwi atau mau melanjutkan ke rakaat yang belum dia sempurnakan, maka duduknya iftirash. Dengan sudah saya kasih tahu tadi bahwa duduk sahwinya mazhab Syafi'i, sujud sahwinya mazhab Syafi'i itu duduknya iftirash, karena dia harus sujud sahwi. Tetap duduknya iftirash walaupun sudah tahiyat akhir, karena dia mau sujud sahwi, tetap iftirash.
baru kalau sudah selesai sujud sahwi terakhir maka duduknya duduk tawarruk. Jadi yang penting kok tinggal salam tawarruk. Kalau ada aktivitas yang lain iftirash di dalam adab syar'i begitu. Ya, jadi tidak usah. Loh, itu sebagian saudara kita ada yang sholatnya cuma 2 rakaat, itu duduknya ketika menjelang salam kok iftirash, itu pendapat yang lain. Ya, itu pendapat imam yang lain bukan madzhab Syafi'i. Ameh duduk kayak ngono ya gak masalah. Duduk iftirash ya gak masalah. Duduk tawarruk ya gak masalah. Karena iftirash dan tawarruk itu memang hukumnya sunnah. Gitu. Jenengan kalau posisinya sangat sempit di dalam shop, badannya gemuk jenengan, di sampingnya itu kerempeng, sudah di dalam shop itu himpit-himpitan karena memang tempatnya sempit. Jenengan kalau mau duduk tawarruk, menggencet makmum yang lain. Sudah mau salam kan jenengan? Kalau jenengan memilih duduk tawarruk, jenengan itu menggencet sampingnya, sedangkan badan jenengan itu besar, maka pilihlah duduk iftirash. Karena ada maslahah di situ. Ada kebaikan di situ. Jenengan ngalah, wis sing liyane samping-sampingku wis duduk tawarruk gak apa-apa. Tapi nek aku kondisi kayak gini, engko nek aku seandainya tawarruk, engko sing sebelah kiri terutama itu mengalami penindasan. Kan begitu. Nah, maka jenengan memilih duduknya duduk iftirash saja. Sah salatnya sah. Duduk iftirash sama tawarruk itu hukumnya sunnah. Makanya jenengan tidak usah pada hal yang sifatnya darurat, jenengan itu tidak usah mengambil yang sunnah. Dalam kondisi-kondisi darurat, ya. Jenengan harus mengetahui bahwa ada maslahah yang lebih besar daripada jenengan mengambil yang sunnah itu. Itu namanya di dalam pesan Rasulullah linu itu bukan pegelinu bukan. Linu bi aidi ikhwanikum, berlemah lembutlah kalau bersama teman-teman kalian itu. Jangan memaksakan diri. Bagi orang yang bersemangat untuk misalnya, bagi orang yang bersemangat untuk merapatkan shaf, jangan sekali-kali melebarkan kakinya 2 gitu. Jadi saking semangatnya untuk merapatkan shaf, sedangkan makmum yang lain itu suka rada ono jarake gitu. Jangan kemudian gini loh, saya itu mendapati jamaah di masjid saya, bukan di sini, nggak tahu di sini. Itu gini. Ah ini tuh. Iya, kalau menguasai. Jadi begini, ya. Ini sebenarnya jenengan membuat masalah yang baru karena orang nanti juga akan menjauh dan jenengan semakin menderita sebenarnya. Sehingga setiap sholat dia itu langsung terbiasa gitu. Harusnya itu begini aja loh. Atau kalau saya kasih strategi itu malah saya rapatkan gini. Nanti kalau sudah pada mendekat baru saya lebarkan sedikit, itu sudah sangat rapat sekali gitu. Justru di awal jangan dibuka. Udah jangan tutup sedikit aja jaraknya. Ya. Kemudian orang kan mendekat, jenengan tinggal melebarkan dikit, itu sudah sangat rapat. Itu strateginya. Bukan dari awal harusnya bisa masuk 1 orang lagi di shaf pertama, karena jenengan kuasai, jenengan semakin jauh dari orang-orang dan tidak ada yang memanfaatkan di shaf yang pertama itu.
Semangat untuk merapatkan soft boleh, tapi jangan kehilangan kendali. Akhirnya jenengan itu tidak memberikan kesempatan orang untuk mendapatkan tempat yang paling utama. Jadi kalau untuk urusan sholat itu mengalah, jenengan meninggalkan sunnah tadi itu harusnya tawarruk, tapi karena kondisi sangat sempit jenengan milih iftirash, itu adalah sangat dipuji di dalam syariat karena pesan Rasulullah SAW, berlemah lembutlah kepada saudara-saudara kalian saat melakukan sholat. Begitu. Kalau misalnya tahu kalau dirinya itu membawa anak, ya jangan di tempat yang bikin anaknya mengganggu imam khususnya. Ya, di rakaat yang kedua atau ketiga itu pun di pinggir, bisa menempatkan dirinya. Bacaan salawat pada tahiyat awal. Ada dua pendapat ya tentang bacaan salawat. Bacaan salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Terus sebagian saudara kita ada tambah sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pendapat yang pertama, salawat pada tahiyat awal itu hukumnya di dalam mazhab Syafi'i, hukumnya itu wajib. Sebagaimana pada tahiyat yang terakhir. Nanti kalau seandainya ketinggalan, itu diganti sujud sahwi bagi mazhab Syafi'i. Tapi kalau jenengan bersama orang-orang dengan mazhab yang lain bahwa bacaan sholawat itu sunnah, dan itu mayoritas ulama selain Syafi'iyah, bahwa sholawat pada tahiyat pertama itu hukumnya sunnah. Ya. Kecuali madhab Dohiri kurang populer. Tokohnya Ibnu Hazm itu juga mewajibkan membaca sholawat di tahiyat pertama. Jadi setelah syahadat abduhu wa rasuluhu, paling tidak paling pendek itu membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ketinggalan nanti diganti sujud sahwi. Kalau Syafi'iyah. Tapi kalau madhab yang lain itu sunnah. Jadi syahadat aja, setelah syahadat baca tasyahud selesai dengan syahadat, hanya dengan tidak perlu bersolawat pada tahiyat yang pertama. Adapun tahiyat yang kedua atau tahiyat terakhir, itu hukumnya wajib. Sebagian bahkan memasukkan ke rukun. Bedanya wajib dengan rukun itu, kalau wajib itu kalau nggak dilakukan dosa, tapi tidak membatalkan sholat. Beda dengan rukun. Nah, kalau rukun itu kalau tidak dilakukan ya tidak sah sholatnya. Ya mas sekalian rahimahullah, diganti dengan sujud sahwi, sedangkan madhab Syafi'i sendiri sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Jadi sebenarnya ya ono dosane, tapi kalau lupa ya gak apa-apa. Tapi di dalam madhab yang lain hukumnya itu memang sunnah. Jadi kalau tanpa Allahumma sholli ala Muhammad di tahiyat awal enggak masalah. Itu pendapat jumhur. Jadi sampai pada bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Titik. Mau ditambahi Allahumma sholli ala Muhammad, itu pendapat Syafi'iyah. Imam Syafi'i menerangkan di dalam kitab Wat tasyahudu was salatu ala nabi fit tasyahudil awal fi kulli salatin ghairu subhi tasyahudan.
tasyahud dan membaca sholawat pada tasyahud awal selain sholat subuh itu ada dua. Tasyahud awal wa tasyahud akhir. Ya kan? Ada dua tasyahud kecuali subuh. In taraka tasyahud al-awwal was salata 'ala nabi. Ya. Jika dia meninggalkan tasyahud awal dan membaca sholawat atas Nabi fit tasyahudil awal sahiyan, kalau lupa la i'adata alaihi, tidak perlu diulangi. Wa alaihi sajdatus sahwi litarkihi, tapi karena dia meninggalkan sholawat atas Nabi ya ana sujud sahwi ini. Itu di dalam kitab Al-Um. Tapi kalau seandainya enggak sujud sahwi gimana ya, tetap sah. Dan mayoritas ulama memang hukumnya sunnah. Sering saya ulang-ulang begini, Bapak Ibu sekalian, di dalam salah satu sholat saja, jenengan itu mungkin madhabnya itu menggunakan madhab yang berbeda-beda. Takbirnya mungkin, baca iftitahnya mungkin, baca fatihahnya mungkin, ya kan? Kan banyak. Baca tasbihnya mungkin ketika rukuk, baca tasmiknya mungkin setelah tasmik itu sami Allahu liman hamidah. Itu juga ada yang berbeda-beda. Jenengan kalau sami Allahu liman hamidah, imam baca gitu, jenengan baca sami Allah apa enggak, Pak? Ada. Jenengan baca apa enggak? Kan beda-beda dia. Imam sami Allahu liman hamidah. Ada makmum yang langsung Rabbana walakal hamd. Di Makkah begitu ya. Nah, itu jenenge madhab Ahmad. Ya. Tapi kalau jenengan madhab Syafi'i harus diulang lagi, Pak. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau jenengan nggak baca, madhabnya udah berubah. Tapi nggak apa-apa. Ya kan? Itu namanya. Jenengan apakah harus 100% madhab Syafi'i? Enggak ada, Pak. 100% madhab Syafi'i itu enggak ada. Ayo dicek aja jenengan bacaan sholatnya, ayo. Pelan-pelan gitu dicek. Itu enggak sesuai Syafi'i. Apa perlu ngapalin lagi doa yang baru gara-gara tidak sesuai dengan madhab Syafi'i? Selagi ada alternatif, kan bacaan itu kadang juga ada alternatif, Pak. Bacaan ruku ada alternatif. Tasyahud juga ada alternatif. Jadi masalah itu jangan terus saking ininya aku mau madhab Syafi'i 100% enggak apa-apa, tapi ngapal lagi gitu. Ya enggak apa-apa, enggak ada yang salah di situ ya. Dalam masalah tasyahud juga seperti itu kalau lupa membaca sholawat. Lupa membaca sholawat tidak perlu diulangi lagi. Tetapi sujud sahwi. Kalau enggak sujud sahwi ya enggak apa-apa. Karena sujud sahwi juga hukumnya sunnah. Di dalam ensiklopedia fikih Kuwait juga disebutkan ya jumhurul fuqaha annal musalli la yazidu ala tasyahudi fil ka'datil ula bis salati ala nabi. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa orang yang sholat tidak perlu menambah setelah tasyahud dengan sholawat atas Nabi. Di tasyahud awal maksudnya. Itu tidak perlu menambah sholawat atas Nabi. Itu jumhur al-ulama. Itu jamaah sekalian rahimahullah. Karena saya mau pergi begitu, saya minta izin untuk kali ini tidak ada tanya jawab dulu. Kita kayaknya udah lama nggak ketemu ya. Dua bulan ya. Ada kemarin ya. Oh ya saya lupa. Saya sekarang suka lupa. Ya. Insya Allah nanti untuk tanya jawabnya di lain waktu. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, bersemangat selalu. Ya.
menyimak ya talaki terhadap ilmu terhadap para ulama. Saya hanya penyambung lidah aja. Saya bukan pemberi fatwa, saya hanya penyambung lidah para ulama biar kita mengetahui sisi-sisi perbedaan itu sehingga kita bisa menempatkan diri kita sesuai dengan pesan para ulama. Berbeda itu boleh, tapi jangan bertengkar. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.